Nggak dicas ya? Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Munibina ilaihi, bertobat, kembali ke tobat. Kemudian kalau sudah bertobat dari segala kesalahan, maksudnya kemudian bertakwa kepada Allah. Kalau sudah bertobat harus ditambahkan wawasan pengetahuan ketakwaan kepada Allah, dan kemudian sudah bertakwa dirikan sholat. Dan jangan kita termasuk orang-orang musyrik lagi. Jadi kalau sudah bertobat itu tidak kembali musyrik, itu maksudnya. Jadi kembali kepada bertobat itu tobatan nasuha, tobat yang sebenar-benar tobat. Berarti kita sudah melepaskan diri dari segala bentuk godaan iblis setan yang selama ini mempengaruhi kita. Baru kita bertakwa kepada Allah, dirikan salat, kita sudah bersih dari segala dosa dan noda yang diampuni oleh Allah. Kemudian kita bertakwa kepada Allah dan dirikan salat. Dan jangan kembali lagi kepada menjadi orang musyrik lagi. Jadi tobat yang benar itu adalah tidak kembali lagi kepada kemusyrikan. Minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Yang membuat agama itu berpecah belah karena adanya kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang menamakan dirinya itu lebih baik. Kelompok lain mengatakan dia lebih baik. Jadi antara golongan dengan golongan itu sudah bersaing antara kebaikan. Nah, dilarang oleh Allah untuk berkelompok-kelompok itu. Kalau merasa bangga dengan kelompoknya, itu sudah merupakan sebuah kesalahan. Jadi maunya Allah itu, kalau kita Islam itu tidak bergolong-golongan, tidak berkelompok-kelompok. Kenapa? Karena Islam itu satu. Al-Qur'annya satu, nabinya satu, rasulnya satu, keyakinannya satu, tidak berbeda-beda. Kalau ada perbedaan itu hanya pandangan yang sifatnya untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari permasalahan, untuk mencari perselisihan, pertengkaran. Nah, jadi maunya Allah itu, Islam yang diridai Allah itu tidak berselisih, tidak dengki, tidak benci, tidak pelit, tidak kikir, tidak sombong, tidak membangga-banggakan diri. Itu Islam yang diridai oleh Allah. Kalau Islam yang tidak diridai oleh Allah, itulah orang-orang yang tadinya berkelompok-kelompok itu, yang merasa bangga dengan kelompoknya, itu tidak diridai oleh Allah karena dia Islam. Pedomannya Al-Quran, Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa idza massan nasa durrun da'au wa idza massan nasa durrun da'au rabbahum munibina ilaihi summa idza azaqahum minhu rahmah idza fariqum minhum bi rabbihim yusrikun. Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit kemudahan, kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Ya. Sifat manusia itu keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah itu berubah-ubah. Ya kan? Tidak istiqomah. Apabila dia ditimpa bahaya, baru dia memohon kepada Allah. Dia kembali kepada Allah. Tetapi apabila dia mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah, dan dia kembali lagi kepada kebiasaan dia dan kemusyrikan dia. Lupa dia kepada Allah itu. Itulah namanya orang kufur nikmat. Nah, orang yang kufur nikmat itu adalah mengingkari nikmat Allah. Allah sudah memberikan. Ketika dia berseru kepada Allah, dikabulkan oleh Allah, diberikan rahmat. Setelah diberikan rahmat, dia lupa kepada yang memberikannya itu. Dan dia mempersekutukan Allah lagi. Itu manusia yang sifatnya, makanya dipanggil manusia itu apa? Ya mukallibal qulub sabit kalbi ala dini. Hai yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku pada agamaku. Nah, itu dia membolak-balikkan itu adalah setan. Jadi tetapkan kepada agama. Kalau kita dibolak-balikkan oleh setan, sewaktu-waktu yang seperti yang tadi, ketika dia ditimpa musibah, dia berseru kepada Allah, sudah diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, dengan seruan dia itu, dia kembali menjadi orang musyrik lagi. Itulah hati yang berbolak-balik itu. Ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dini. Kembali dia dipanggil lagi hati yang cenderung kepada agamanya itu. Liyakfuru bima atainahum fatamat ta'u fasawfa ta'lamun. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Kata Allah, kalau orang yang hatinya bolak-balik seperti tadi, biarlah dia menikmati rahmat yang aku berikan. Tapi kalau dia tidak kembali lagi kepada Allah, tidak bertobat kembali, dia tahu nanti apa yang telah dilakukannya. Nah, yang yang ingkar nikmat itu. Kalau ingkar nikmat, ingkar kepada nikmat Allah, juga ingkar kepada Allah artinya. Am anzalna alaihim sultanan
a'lamu bima kanu bihi yusrikun. Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan? Atau apakah pernah, kata Allah, kami menurunkan kepada mereka apa yang diturunkan? Al-Quran. Dia membenarkan Al-Quran itu. Tapi mereka itu menganggap enteng apa yang diperintahkan Allah, yang diperingatkan Allah dalam Al-Quran itu. Dia mengatakan kami tetap menjadi orang musyrik. Tidak ada perubahan. Jadi Al-Quran itu hanya seolah-olah hanya sekedar ya bacaan biasa. Bukan sebagai petunjuk bagi dia, tetapi yang namun hawa nafsunya tuh sama dengan hewan. Kalau dia lapar, menyusup makanan aja, tidak peduli apa saja, mau makanan apa saja, harta siapa yang dimakannya, dimakan sama dia. Cara berpikirnya juga seperti itu. Apakah berpikirnya salah? Dia tetap aja di dalam kesalahan itu. Itulah seperti itu. Diperingatkan oleh orang, itu udah salah bang, jangan ke sana lagi. Bodo amat. Nah, gitu yang masalah. Wa iza iya, Bukan kamu kan sudah tadi anzalna sultan. 36. Wa iza azaqna nasara matan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim izahum yaqnatun. Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu merasa berputus asa. Ya, sifat manusia. Apabila dia diberikan kesenangan, apabila dia berikan nikmat, rahmat dari Allah, gembiranya meluap-luap, senang sekali, gembira-gembira bersorak-sorai menerima nikmat Allah itu dengan kekayaannya, dengan kemawahannya. Dan apabila dia berikan ditimpa musibah, ya, kekayaan itu diambil oleh Allah atau dibakar, kebakaran, habis semua kekayaannya, maka kekayaan itu membawa kesedihan bagi mereka dan dia berputus asa. Tadi gembira, akhirnya sedih, kemudian berputus asa terhadap rahmat Allah. Awalam yarau annallahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki
dan dia pula yang membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Ulang lagi. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi mereka yang dia kehendaki, dan dia pula yang membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Ada dua prinsip gitu. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Allah telah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan membatasi rezeki itu kepada siapa yang juga dikehendakinya. Nah, itu perbedaan itu. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang setengah kaya, dan tidak sama semuanya diberikan kelapangan oleh Allah rezeki itu. Nah, kalau orang yang miskin jangan iri kepada orang kaya. Orang yang dibatasi rezekinya jangan iri kepada si kaya. Karena Allah sudah memberikan dua hal yang berbeda itu. Yang demikian itu karena Allah itu memberikan ujian dengan bentuk rezeki. Maka itu adalah suatu tanda kekuasaan Allah. Yang tahu adalah orang-orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman, tidak memperhatikan antara ada si kaya, ada si miskin. Yang si kaya itu tidak sadar bahwa di dalam dalam rezeki dia itu ada hak orang lain. Kalau orang yang kaya semua, kepada siapa berinfaknya, bersedekahnya? Kalau bukan kepada si miskin. Makanya si kaya itu harus tahu diri bahwa rezeki itu bukan untuk dia semua, untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang terdekat dengan dia. Nah itu. Jadi kalau Allah mengatakan, kalau ini si kaya ini kepelit banget, si miskin tidak mau berbuat dengan semena-mena untuk mendapatkan rezeki. Nah, mungkin si kaya itu cerdas untuk mendapatkan kekayaan itu. Digunakannya otaknya dengan cara menipu, membohongi, ya kan, sehingga dia menjadi kaya pelit gitu. Nah, maunya Allah itu, kalau kamu sudah dikehendaki oleh Allah, itu adalah menjadi orang yang berlebih dari segi materinya, bagilah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab dalam rezeki itu ada hak orang lain. Itu harus dibagi, kata Allah. Kamu teman-teman diberikan apa? Seolah-olah dia seperti si Qarun, pelitnya luar biasa. Nah, dia akan tenggelam bersama rezekinya itu karena dia tidak mengikuti aturan itu. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnis sabili dzalika khairul lilladzina yuriduna wajhullah wa ulaika humul muflihun. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari kehidupan, keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kalau Allah sudah memberikan kelapangan rezeki kepada kita, kewajiban kita membagi lagi kepada orang yang berhak menerimanya.
Seperti orang miskin. Orang miskin itu tidak mendapat apa-apa karena kejujurannya, kemiskinannya. Si kaya ada, harus dibagi pada si miskin. Kaum wabni sabil, orang dalam perjalanan tidak mungkin dia berusaha dalam perjalanan itu dia kekurangan uang dalam perjalanan. Itu hak dia ada sama orang yang kaya tadi. Yang demikian itu kata Allah itu lebih baik bagi mereka. Dan mereka itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang kalau dia memperhatikan hak orang-orang lain. Ya, orang-orang hamba sahaya, fakir miskin, anak yatim, orang dalam perjalanan dibagi. Karena dia tidak perlu lagi mencari ke tempat yang lain, karena yang terdekat itu adalah itu orangnya. Itu yang harus diperhatikan. Kalau kita mau menjadi orang yang tadi yang diberikan oleh Allah suatu kemenangan. Nah, kalau menjadi orang menang ya seperti itu. Jadi berjihad itu dengan cara seperti itu. Rezeki yang sudah ada dibagi-bagi aja. Jangan mikirkan ya kemana nanti kehabisan rezeki bagi-bagi semua orang. Nah, boleh begitu, ada pikiran pelik. Wa ma ataitum mir ribbal lirabbal wa ma ataitum mir rabbal wa ma ataitum min zakati turitin ya. Turitin. Ulang lagi. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajh Allahi faulaika humul mud'ifun. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu masukkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi orang mencari harta dengan cara mengumpulkan riba. Riba itu artinya mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak benar, tidak halal, ya kan? Kemudian dengan banyaknya terkumpul harta itu maksud dia supaya dia bisa membantu orang-orang miskin, bisa membayar zakat. Kalau tidak beriba tidak bisa. Nah, itu adalah pekerjaan yang seperti itu. Itu adalah pola berpikir yang salah. Jadi riba itu dilarang oleh Allah, walaupun itu dengan tujuan untuk membersihkannya dengan zakat, dengan sedekah, naik haji, ya kan? Itu barang yang didapat dengan cara yang tidak diridai oleh Allah. Jadi harta riba itu cara mendapatkan harta itu yang salah.
tidak seperti itu, tidak beriba, tidak berbohong, tidak menipu. Nah, riba itu adalah termasuk satu hal-hal yang dilakukan dengan cara penipuan tersembunyi. Itu namanya riba. Oh, ini bunganya segini ya. Kalau kamu saya bantu hari ini, mau dibantu enggak? Bantu orang yang si miskin ini, asal dia bisa makan, mau dia berapa? Saya pinjamkan 10 juta. Nanti 2 bulan kemudian kembali 20 juta, mau enggak? Nah, itu namanya riba. Orang karena dia terdesak, terjepit masalah harta hidupnya itu, tidak diberikan keringanan, malah menjadi beban berat. 2 bulan kemudian mengembalikan uang 20 juta, padahal dia memberikan cuma 10 juta. Maunya Allah itu kalau membantu ya bantu aja, jangan dikasih bunga seperti itu, sebesar itu. Itulah disebut dengan riba. Rentenir, itulah dia. Rentenir itu seperti itu riba namanya. Tetapi kalau persetujuannya itu masuk akal, ya kan? Mungkin barangkali keuntungannya bisa 40 juta. Dia mengembalikan dengan minjam 10 juta, 20 juta, keuntungannya bisa menjadi 40 juta. Itu tidak apa-apa, asal asal si yang berusaha itu yakin bahwa dia akan mendapatkan lebih dari itu. Nah, itu tergantung persetujuan. Tetapi jangan ditekan orang yang udah susah diberi lebih susah lagi, 2 bulan kemudian dia memberikan berlipat ganda dari dari bantuan dari itu. Itu namanya riba. Nah, riba itu ada yang sifatnya halus, namanya bunga, ya kan? Bunganya sekian setahun, sehari sekian. Kalau si A itu memang setuju, dia yakin karena yang diwujudkannya itu bisa, nggak apa-apa bunganya, asal standar aja, ya kan? Jangan sampai seperti tadi 2 kali lipat. 2 kali lipat itu berarti riba. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min syurakaikum alu min dzalika min syai'in subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Apakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu? Yang demikian itu Maha suci Dia dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Allah yang menciptakan kamu, memberikan rezeki, menghidupkan, ya mematikan, menghidupkan, dan dari berbagai macam kemusyrikan, ya kan? Nah, apakah kamu yang demikian itu? Sudah? Kemana? Apakah di antara mereka kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu? Yang demikian itu Maha suci Dia. Jadi kata Allah, saya sudah menciptakan kamu, memberikan rezeki kepada kamu, menghidupkan kamu dan mematikan kamu. Kemudian kamu memperserikatkannya, ya kan, dengan yang lain.
Kenapa memperserikatkan Allah dengan yang lain? Semuanya Allah yang punya kuasa, yang memberikan rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan. Memperserikatkan dengan yang lain. Kok minta lagi kepada yang lain? Itu Allah. Haknya Allah. Allah itu maha suci, ya kan? Nah, Allah Ta'ala itu maha suci dan tidak diperserikatkan, tidak berserikat dengan yang lain. Dia maha tinggi. Allah itu maha tinggi dan tidak berserikat dengan yang lain, karena rezeki itu dari Allah semuanya. Mematikan Allah, menghidupkan Allah, tidak ada kekuatan lain. Itu maha suci dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Jadi tidak ada nilai-nilai yang lain selain daripada nilai yang diberikan oleh Allah. Sadaqallah. Ayat lagi ya. Satu ayat lagi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi di darat dan di laut. Munculnya kerusakan di darat dan di laut itu adalah akibat perbuatan tangan manusia. Apakah dia tahu itu adalah akibat dari perbuatan itu? Dan hendaknya kalau dia tahu bahwa itu adalah kesalahan dari manusia itu, bencana di darat dan di laut itu, hendaknya dia sadar sebagian itu, jangan terus-terusan membuat kerusakan di darat dan di laut, dan akan semuanya akan kembali kepada Allah. Ya. Suruh kembali ke jalan yang benar. Kembalilah ke jalan yang benar, jangan membuat kerusakan lagi. Shadaqallahul azim. 42. Nah, kita mencekik dulu ya. Quran taruh sini, jangan taruh sini. Anak-anak sampai kemari nggak? Enggak, hari ini enggak. Ini nek, udah. Terus sini aja ya. Sini aja.